Ketemu lagi di Hot Room. Nasihat saya kepada yang sudah berumur 40 tahun lebih, rajin-rajinlah minum kopi agar kamu tidak kena amnesia. Jangan sampai orang yang kau cintai pun nanti kau tidak kenal. Jangan sampai anakmu pun tidak kenal seperti yang saya lihat. Itulah makanya Hotman sudah hampir 40 tahun jadi pengacara, tapi berkat kopi luwak premium, kopi luwak hitam premium, lihat gua betapa segarnya nih. Ngopi tiap hari. Oke. Saya jadi pusing nih. Ya. Untunglah Pak Prabowo klien saya tidak nunjuk saya jadi menteri. Ya, aku jadi ikut pusing nanti. Kalau dengan begini kan bebas. Pak Jamin Ginting, putus, ini upaya hukum apa kepada Pak Maming ini? Karena sudah dinyatakan bersalah, Pak divonis 10 tahun, padahal 5 universitas menyatakan itu tindakan administrasi. Sementara upaya hukum tidak boleh lagi menurut surat edaran Mahkamah Agung, tidak boleh PK 2 kali. Gimana Pak? Ya, sebenarnya di putusan MK itu memiliki norma yang cukup tinggi dibandingkan dengan semanya putusan Mahkamah Agung. MK menyatakan boleh PK sebanyak mungkin asal ada bukti, nopum. Iya. Surat edaran menyatakan nggak boleh. Itu hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Itu sudah diuji gitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dibatasi dengan sema, itu kan hak normatifnya sudah hilang kalau seperti begitu. Jadi menurut saya harusnya Ketua MA mengkoreksi lagi sema terkait dengan kasus pidana ya. Kasus pidana terkait hanya boleh 2 kali, itu pun kalau ada pertentangan, ada putusan. Kalau ada 2 putusan lain, baru boleh PK 2 kali. Itu menurut sema. Padahal MK mengatakan nggak seperti itu. Sepanjang kapanpun hak mendapatkan keadilan itu boleh kalau ada novum. Itu kan pidana. Pidana itu yang mencari ada kebenaran material, bukan formil. Kalau cuma dibatasi dengan formil, hak material orang hilang. Pak Arief, jadi gimana nih? Putusan putusan MK menyatakan boleh PK. Apakah tim universitas ini akan ikut membantu agar segera PK kedua? Ya, jadi kan begini. Pertama kan kita melihat kalau dari hasil eksaminasinya itu ada 5 poin penting yang bisa disimpulkan. Yang pertama kan berkaitan dengan dikeluarkannya persetujuan pengalian IUP-UP tadi. Itu tidak melanggar pasal 93 karena memang sebenarnya itu boleh dialihkan kalau memenuhi syarat. Apalagi perusahaannya mereka juga kan? Iya. Bupatinya punya kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui, dan itu menyetujui sesuai dengan prosedurnya. Berarti kan tidak ada masalah, itu dianggap sebagai melawan hukumnya karena melanggar pasal 93 yang tadi disampaikan oleh Pak Ginting tadi. Itu kan administrasi, karena memang betul itu pelanggarannya terhadap ketentuan pasal itu adalah sanksinya administrasi bukan pidana. Kemudian apa yang diterima yang berkaitan dengan persoalan aliran dana yang dianggap diterima oleh terdakwa padahal yang menerima bukan terdakwa, karena tidak ada bukti terdakwa menerima di situ, yaitu berupa pembayaran PT ATU dan PCN kepada PT TSP dan PAR, sebenarnya bukan suap melainkan hasil dari hubungan bisnis yang sah. Dan ini yang mengkaji ahli-ahli hukum perdata dan hukum perusahaan. Jadi ada guru besar hukum perdata, ada juga ahli hukum bisnisnya. Kemudian adanya penggunaan satu keterangan yang saksinya hanya satu, yang berkaitan dengan pengeluaran izin itu dianggap tidak dibaca terlebih dahulu oleh bupati. Padahal saksi yang lain lebih dari satu, ada 4 itu yang menyatakan itu sudah dilakukan pengkajian dan ada rekomendasi serta statusnya clean and clear. Yang keempat, berkaitan dengan perampasan jam tangan itu aneh. Pertama, itu kan sebenarnya jamnya masih ada pada si penjual, belum diserahkan kepada terdakwa. Dan juga tidak ada bukti bahwa terdakwa menerima ataupun menyetujui akan diberikan oleh seseorang. Nah, dengan demikian
ini menjadi aneh ketika jam tangan, tadinya kan jam tangannya yang dituduhkan tidak, tapi satu yang dianggap untuk terdakwa. Ya. Tetapi jaksanya sendiri dalam memorinya kasasi meminta kepada hakim supaya jam tangan itu dikeluarkan dari putusan dirampas untuk negara. Karena apa? Jaksanya sendiri tidak menjadikan itu sebagai barang bukti. Ya. Tetapi dirampas untuk negara. Sebenarnya itu jamnya siapa kok dirampas untuk negara? Ya. Itu jadi pertanyaan besar. Yang terakhir itu adalah berkaitan dengan penjatuhan uang pengganti berdasarkan pasal 18. Ya. 110 miliar. 110 miliar. Tadinya Kerugian negara ada nggak? kerugian keuangan negara nggak ada, kan dakwaannya suap. Ya. Tapi persoalannya adalah apakah betul kalau tindak pidana suap itu bisa dikenakan dengan pidana tambahan yang berupa uang pengganti padahal tidak ada kerugian. Ya. Mengganti itu kan sesuatu yang sifatnya mengganti sesuatu yang hilang. Ya. Yang hilang nggak ada. Menurut Anda itu salah? Salah, karena sebenarnya pasal 18 kalaupun akan dijatuhkan misalnya, itu kan ada pilihan yang lain, merampas hartanya terdakwa. Ya. Itu kalau harta terdakwa dirampas kan lebih relevan daripada hukumannya uang pengganti. Pasal 18 kan tidak hanya satu. Iya Pak Jamin. Ya, Suap tidak ada kerugian negara. nggak ada. Yang Tapi ada disuruh denda. mengganti 110 miliar. Ya. Itu salah. Satu-satunya yang mengatur tentang perampasan uang pengganti itu yang bukan terkait dengan kerugian negara adalah TPPU. Ya. Tindak pidana pencucian uang. Ya. Itu ada perampasan terhadap aset. Ya. Dan itu ada uang pengganti di situ. Tapi kalau terkait dengan suap, tidak ada uang pengganti. Karena di pasal 18 uang pengganti itu tuh hanya boleh sebesar nilai kerugian negara. Itu Hanya kalimat. boleh sebesar nilai kerugian negara. Itulah uang Korupsi. pengganti. Dalam perkara bupati ini tidak ada kerugian Nggak ada negara. kerugian negara. Ada. Jadi seharusnya nggak ada uang pengganti. Yang ada adalah denda. Uang pengganti terhadap denda yang tidak dibayarkan. Begitu. Jadi ada dua alternatif, penyitaan atau subsidiar begitu. Pak Prabowo, lihatlah betapa rumitnya hukum di Indonesia ini. Kami ini siap membantu Anda. Kita selamatkan orang yang sekarang di malam-malam yang dingin ada di penjara padahal dia tidak bersalah. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.